Jumpa kembali dalam acara Binter Bina Karakter bersama saya Julie yang bertujuan untuk membahas pentingnya karakter. Adapun topik kali ini berjudul melakukan etika yang baik. George Bernard Shaw berkata, tanpa tata cara yang baik, masyarakat manusia akan menjadi tidak memiliki toleransi. Melakukan etika yang baik penting untuk memfasilitasi hubungan sosial kita setiap harinya. Cara kita menghormati orang lain, yang semuanya ini membentuk jaringan moral kehidupan kita bersama. Mengucapkan terima kasih untuk bantuan atau pelayanan yang kita terima. Mengatakan tolong setiap kali kita meminta sesuatu kepada orang lain. Menutup mulut kita dengan tangan, sapu tangan atau tisu saat kita menguap, batuk atau bersin. Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan kepada orang lain, terutama kepada orang tua atau orang yang lebih tua, kepada guru dan lainnya. Memberi salam ketika bertemu dengan seseorang. Semua ini sepertinya merupakan hal yang remeh saja, tetapi sangat penting dan bermakna bagi hidup kita dan bagi orang lain yang menerimanya. Untuk itu, kita perlu mengajarkan anak-anak sejak dini agar mereka sejak kecil sudah dapat berperilaku dengan baik. Ketika saya sedang olahraga berjalan pagi di sekitar rumah, saya berpapasan dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil, berambut pirang, mengendarai sepeda. Anak laki-laki itu langsung tanpa ragu-ragu menyapa saya dengan mengatakan, "Good morning." Padahal kami tidak saling kenal, dan lagi pula ia bersepeda sedangkan saya berjalan kaki. Saya lalu berpikir, anak ini kecil-kecil sudah beretika. Pasti orang tuanya sudah mengajarkan padanya cara beretika yang baik, sehingga sejak kecil ia sudah bersikap dengan baik. Memang bila kita gagal mengajarkan kebiasaan sikap hormat dan etika yang baik, maka kita tidak akan mempersiapkan mereka untuk menjadi orang yang disukai dan kompeten secara sosial. Ketika masyarakat pada umumnya gagal mengajarkan etika yang baik kepada anak-anak muda, maka hal ini memberikan jalan untuk mereka melakukan pelanggaran berat terhadap tata cara kehidupan. Kita dapat melihat misalnya bagaimana mereka mengendarai kendaraan motor dengan berlawanan arah, melalui jalan yang terlarang, menerobos lampu merah dengan semena-mena, dan melanggar peraturan-peraturan dengan seenaknya. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan kebiasaan tindakan yang beradab sebagai etika yang baik? Satu, buatlah anak-anak kita berpikir, mengapa melakukan etika yang baik itu penting. Yang kedua, apakah masyarakat menjadi lebih baik ketika orang saling memperlakukan satu sama lain dengan hormat? Ketiga, mana yang lebih mengesankan? Banyak orang bersikap acuh tak acuh, cuek, atau orang yang penuh hormat? Yang keempat, mengapa di sekolah-sekolah banyak terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut? Ketika guru sedang mengajar, banyak siswa yang mengabaikan gurunya dan berbicara sendiri dengan teman-temannya. Lalu banyak siswa yang datang terlambat tanpa meminta maaf atas keterlambatannya. Lalu sudah tidak terbiasa mempersilahkan guru masuk lift terlebih dahulu daripada siswa-siswanya. Sudah tidak terbiasa mengatakan tolong dan mengucapkan terima kasih dan tidak memberi salam bila bertemu. Mengapa terjadi perubahan seperti itu? Mari kita mengajak mereka berpikir, mengapa etika yang baik itu penting daripada kita
mengoreksi terus-menerus akan perilaku mereka yang mengakibatkan perilaku tidak hormat akan semakin terus melebar, meluas, dan memburuk. Jika kita membiarkan anak-anak dari segala usia untuk pergi begitu saja dengan perilaku tidak hormat, maka mereka akan cepat kehilangan rasa hormat terhadap otoritas moral kita. Dan jika mereka tidak menghormati otoritas moral kita, mereka tidak akan menghormati aturan atau ajaran moral kita, dan cenderung sukar untuk diajarkan oleh orang dewasa lainnya. Sebab itu, orang tua perlu memiliki kebijakan dalam mengarahkan anak-anak kita tanpa bertoleransi terhadap bicara dan perilaku tidak hormat mereka. Nah, pada suatu hari, seorang pria yang berjubah panjang, dia lewat dan memperhatikan peminta-minta buta yang sedang memainkan biolanya. Tidak ada orang lewat yang mau memperhatikannya. Pria tersebut akhirnya datang menghampiri peminta buta tadi dan meminta agar peminta buta itu meminjamkan biola usangnya. Tentu saja si peminta buta itu menolak dan berkata, "Tidak, ini adalah hartaku satu-satunya." Tetapi orang tersebut terus membujuk agar si peminta buta mau meminjamkan biolanya, meski hanya untuk sebuah lagu. Akhirnya si peminta buta itu dengan terpaksa memberikan biola tua. Dan pria yang berjubah panjang tersebut berbisik, "Saya akan memberikan contoh cara bagaimana memainkan biola dengan sepenuh hati, dengan tujuan sungguh-sungguh untuk menghayati dan masuk di dalam lagu itu. Bukan sekedar memainkan untuk dikasihani dan mencari uang." Setelah itu, dia mulai memainkan sebuah lagu dengan begitu indah dan syahdu. Suara biola begitu halus di tangan si pemain ini dan membuat semua orang yang lewat berhenti serta mengelilingi si pemain biola dan si peminta buta tersebut. Begitu merdunya lagu dan bagusnya pemain biola si pria tersebut membuat semua orang terdiam, terhanyut oleh gesekan biolanya. Kerumunan besar semakin banyak. Si pengemis buta pun terkesan dan ternganga tanpa dapat berkata-kata. Kaleng yang tadinya kosong kini telah penuh dengan uang. Bahkan sampai keluar dari kaleng tersebut karena tidak cukup lagi menampung uang yang bukan hanya recehan, tapi lembaran dolar yang diberikan orang-orang yang berkerumun itu. Ternyata tidak cuma satu lagu, tetapi beberapa lagu dimainkan oleh si pemain biola tersebut. Akhirnya ia pun harus menyelesaikan permainannya dan sambil mengucapkan terima kasih, ia mengembalikan biola itu kepada si pengemis. Ia berpesan kepada peminta-minta buta itu, "Sekarang pulanglah dengan uang yang engkau dapat hari ini. Belilah baju yang baik, lalu mandi, cukur rambut, dan rapikan jenggotmu. Mulai besok, bermainlah seperti yang aku katakan dan aku contohkan." Si pengemis dengan berlinang air mata dan gemetar mengucapkan terima kasih pada tuan yang budiman itu. Si pria ini tersenyum dan dengan perlahan ia meninggalkan tempat itu. Ia puas telah mengajarkan bagaimana etika bermain biola, bukan untuk mengejar uang, tetapi jadi pemain biola berpenampilan baik dan bukan sekedar mencari uang. Hasilnya, keesokan harinya peminta buta tadi sudah kembali duduk di tempat yang sama, tetapi sekarang dengan penampilan yang berbeda. Ia memakai setelan jas dengan rambut dikuncir, janggutnya rapi dengan bau parfum yang lembut. Dia mulai memainkan biolanya dengan halus, dengan sepenuh hati, terdengar indah dan syahdu. Dan permainan biolanya sungguh-sungguh meresapi dan masuk ke dalam lagunya.
Sebentar saja orang yang lewat kembali berkerumun menikmati 1-2 lagu dari si peminta buta tersebut sambil memasukkan uang ke dalam kotak yang cukup besar, bukan lagi kaleng. Sejak hari itu, peminta buta itu bukan lagi sebagai peminta buta, tetapi sekarang orang menyebutnya seniman jalanan beretika yang sangat menghibur pejalan yang lewat di gerbang jembatan. Nasib dan rezeki peminta buta pun sudah berubah sangat drastis. Sekarang ia dapat hidup dengan sangat layak, bahkan berkecukupan. Peminta buta itu tidak pernah tahu siapa pria berjubah panjang tersebut. Dia adalah Paganini, pemain biola terkenal. Dia mengajarkan etika dan bukan hanya mengejar uang. Hasilnya sangat berbeda, bukan? Saudara, ketika anak-anak kita berperilaku dengan etika yang baik, mereka akan menimbulkan respons positif dari orang lain. Mereka akan merasa lebih bahagia dengan diri mereka sendiri, lebih aman, lebih percaya diri, dan lebih tenang. Ketika mereka mengetahui bagaimana harus berperilaku, mereka akan lebih mungkin mengajarkan etika yang baik kepada anak-anak mereka sendiri kelak, bila mereka suatu hari menjadi orang tua. Dengan perilaku hormat, mereka dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih ramah, lebih tenggang rasa, lebih beradab. Itulah sebabnya mengajarkan dan melakukan etika yang baik merupakan salah satu bagian dari setiap pendidikan karakter. Potter Stewart mengatakan, ethic is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Permisi, saudara pendengar, sampai di sini dahulu acara Bina Karakter kali ini. Sampai jumpa.